Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak sekalian? Baik, pada video kali ini Miss akan memperkenalkan diri dulu. Nama Miss adalah Miss Nur Hasana. Miss akan menemani kalian pada pembelajaran fikih pada semester ini menggantikan Miss Fatima. Salam kenal buat abang dan kakak sekalian. Oke, baik. Sebelum belajar, kita harus baca doa dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan solihah. Oke, pada materi ini, Miss akan membahas tentang zakat binatang ternak. Nah, pengertian zakat binatang ternak. Abang dan kakak ada yang tahu apa itu zakat binatang ternak? Akan Miss jelaskan ya. Zakat binatang ternak itu adalah zakat yang harus dikeluarkan untuk binatang yang dimiliki dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, nanti akan kita bahas ketentuan-ketentuan tertentunya. Coba abang dan kakak perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya? Itu ada gambar ayam, ikan, kambing, unta, dan sapi. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana ya yang wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak sapi atau kerbau, kemudian kambing, kemudian apalagi satu lagi? Iya, unta. Jadi ada 3 jenis ya nak ya. Maka dari gambar tadi yang dapat kita simpulkan bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 3, yaitu unta dengan berbagai jenisnya, kemudian sapi dan kerbau dengan berbagai jenisnya, dan kemudian yang ketiga adalah kambing dengan berbagai jenisnya, termasuk juga ke dalamnya domba. Nah, seperti itu. Zakat binatang ternak ini juga termasuk ke dalam zakat mal atau zakat harta. Loh, Miss, jadi peternak ayam apakah tidak wajib zakat? Nah, akan Miss jelaskan ya. Peternak ayam itu bukan termasuk ke dalam zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak ada 3 tadi ya, Nak. Jadi peternak ayam itu dia juga wajib zakat, yaitu zakat penghasilan ataupun zakat perdagangan namanya. Karena mereka memperjualbelikan. Nah, seperti itu. Oke ya, paham ya kakak dan abang sekalian? Nah, yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat binatang ternak. Seperti yang Miss katakan tadi di awal, bahwa terdapat ketentuan-ketentuan tertentu untuk melakukan zakat binatang ternak ini. Nah, ketentuan-ketentuan itu juga dapat disebut dengan syarat wajib zakat binatang ternak. Nah, apa-apa sajakah syarat wajibnya untuk melakukan zakat binatang ternak? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah sampai pada nisabnya. Jadi nak, nisab itu adalah ukuran nisab, yaitu kadar minimal dikenai zakat, sebagaimana minggu depan akan Miss jelaskan. Yang kedua adalah berlalu sampai 1 tahun. Jadi abang dan kakak sekalian, yang dimaksud berlalu 1 tahun ini adalah apabila dalam 1 tahun itu hewan ternaknya bertambah terus, tidak berkurang, dan bertahan selama 1 tahun jumlahnya. Misalnya ternaknya 50, maka dalam 1 tahun itu tetap ada 50 atau bertambah, tidak berkurang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah
tenaga dari hewan ternak tersebut tidak digunakan untuk produksi. Jadi, hewan ternaknya dikembangbiakan untuk diambil susu dan minyaknya, tetapi tidak untuk dipekerjakan. Misalnya, membajak sawah, memikul barang, dan semacamnya. Jika hewan ternaknya ini dilakukan untuk bekerja, maka gugurlah sebagai zakat hewan ternak. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu digembalakan atau disebut dengan saimah. Jadi, binatang atau hewan ternak tersebut adalah saimah, yaitu digembalakan di padang rumput dalam setahun. Dan yang dimaksud dengan padang rumput ini adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya dari Allah atas kehendak Allah dan bukan dari hasil manusia. Jadi ternak-ternaknya itu makan rumput yang gratis di padang rumput seperti itu ya, Nak. Setelah menyimak video kita hari ini, maka seperti biasa, ada tugas buat abang dan kakak semuanya. Tugasnya apa, Miss? Nah, tugasnya adalah catat materi hari ini dengan tulisan tangan ya. Tidak boleh di-print dan dikirim ke Miss Hasanah ya abang dan kakak. Jangan lupa. Dengan pemberian tugas tadi, maka berakhirlah pembelajaran pada video kita kali ini. Maka sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan minggu depan Miss akan membahas tentang nasab-nasab ataupun ukuran-ukuran pada zakat hewan ternak. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.